Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku ada di kebun. Aku kembali ke kebun mau melihat tanaman bunga-bungaku yang cantik-cantik itu apakah sekarang sudah berbunga. Teman-teman nanti lihat ya bagaimana aku dan tanaman bunga-bungaku. Alhamdulillah, ternyata disusun seperti ini bagus teman-teman. Gak usah pakai pola muter-muter, lurus berjajar begini aja. Ntar ke depan nanti yang lain akan kususun begini aja di sela-sela pohon alpukat. Bagus nih teman-teman. Alhamdulillah, aku perlu memang merancang tanaman bunga ini yang mana yang bagus, karena aku sendiri teman-teman. Jadi ya aku masih mencari-cari pola yang baik sambil melihat-lihat kebun-kebun orang ya, bisa dijadikan contoh untuk memperbaiki tanaman yang ada di kebun kami ini. Teman-teman, setelah aku ke kebun lagi, hari ini tampaknya bunga-bungaku sudah pada bermunculan dan memekaran. Sangat cantik teman-teman. Aku nggak tahan melihatnya, selalu tergoda ingin melihat dan mendekati tanaman-tanaman ini kalau sudah berbunga. Oh ya teman-teman, ada yang tahu nggak nama tanaman ini? Aku sampai sekarang belum tahu namanya. Teman-teman, yang aku tahu nama latin tanaman ini adalah Genia elegans. Berjalan-jalan di antara tanaman yang berbunga ini serasa baru umur 20 tahun aja teman-teman. Tapi yang namanya wanita itu tidak akan lepas dari bunga ya teman-teman. Kalau sudah lihat bunga pasti ingin selalu mendekatinya. Jadi ingat masa muda dulu teman-teman, suka bermain dan melihat tanaman-tanaman, dan sampai sekarang itu terbawa. Udah jadi nenek tapi masih tetap suka dengan bunga apa aja, asal indah warnanya aku suka banget. Aku sempat bingung teman-teman memilih tanaman apa yang cocok menghiasi lahan yang kosong di antara tanaman-tanaman inti. Tanaman inti di kebun ini rencananya alpukat dan petai dengan jarak tanam itu kemarin 10 antar tanaman, jadi 10 meter jaraknya antar tanaman. Jadi aku pikir banyak sekali lahan yang kosong. Aku mencari-cari tanaman yang cocok. Ternyata tanaman Genia elegans ini yang cocok ditanam di kebunku ini. Tadinya mau Miana, tapi Miana itu gak ada bunganya sih. Bunganya ada tapi kecil-kecil. Lagi pula kalau Miana itu kalau sudah berbunga berarti tanamannya udah tua dan biasanya pertumbuhannya kurang bagus kalau bunganya ada. Miana itu kan yang lebih menonjol atau yang lebih indah dilihat adalah daunnya yang banyak corak dan ragamnya. Jadi varian-variannya atau varietas-varietas tanaman Miana itu sangat banyak. Dia mudah sekali disilangkan teman-teman. Cuma bunganya kalau disusun menumpuk itu tidak tampak. Beda dengan Genia elegans ini yang bunganya tuh lebih besar ya, besar. Terus warnanya itu banyak, berwarna-warni, jadi cantik sekali teman-teman, Masya Allah. Rencananya kami akan menambah pot lagi teman-teman, jadi akan ditanam Genia elegans ini sampai ke depan teman-teman. Pot-pot yang ada sekarang ini sudah 500 pot teman-teman, tapi ternyata masih kurang, jadi harus ditambah lagi biar cantik. Kenapa tanaman Genia ini bisa berwarna-warni dalam satu pot teman-teman? Karena kemarin waktu menyebarkan benih atau biji tanaman itu dilakukan secara acak.
Jadi dalam satu pot itu ada beberapa individu tanaman yang memang warnanya mungkin berbeda-beda, tapi justru itu yang membuat tanaman genia di dalam pot itu jadi tambah cantik karena dia berwarna-warni. Warna-warnanya benar-benar cantik teman-teman. Cerah sekali begitu. Kalau merah, merahnya cerah, kalau pink, pinknya juga cerah teman-teman. Makanya aku suka banget, suka sekali dengan tanaman genia elegan ini. Perawatannya pun tidak sulit dan sangat jarang rusak akibat serangan serangga atau insekta ya. Tapi bukan dia tidak disukai, aku sering menemukan belalang, kupu-kupu di tanaman ini. Tapi kalau kupu-kupu sih tidak merusak karena dia paling juga mengambil madu atau nektar tanaman ini ya. Nah nih belalang teman-teman, kalaupun dia dimakan belalang karena bunganya banyak, jadi yang rusak itu tidak terlalu tampak teman-teman, ketutup sama tanaman-tanaman atau bunga-bunga yang masih baik dan utuh. Selama ini pengalamanku tuh seperti itu. Kalaupun dia rusak atau layu itu karena sudah tua, biasanya setelah 3 bulan dia perlu diremajakan lagi. Tapi alhamdulillah bijinya selalu banyak, tinggal dipetik bijinya, disemai lagi di pot. Paling-paling kita hanya menambahkan tanah atau pupuk kandang di dalam pot itu karena sudah berkurang diambil oleh tanaman-tanaman terdahulu. Begitu saja teman-teman seterusnya. Tidak ada perawatan khusus, kecuali hanya harus rajin menyiram, apalagi kalau misalnya musim kemarau, karena kalau tidak ya dia layu. Kalau sekarang ini masih musim hujan, jadi penyiraman tidak terlalu sering dilakukan. Coba lihat teman-teman, ini ada bunga genia yang merangkap, cantik seperti bunga mawar. Nah ini ada lagi belalang teman-teman, tapi tidak terlalu banyak sih serangannya, biasa aja, jadi kerusakannya juga tidak terlalu banyak. Biarin aja teman-teman, gak apa-apa asal jangan merusak banget. Belalang kan juga perlu hidup ya teman-teman. Nah kalau kupu-kupu biasanya ulatnya yang suka menyerang tanaman, tapi enggak pernah aku melihat ulat kupu-kupu ada di tanaman genia elegan ini. Mungkin untuk ulatnya dia bukan tanaman inang ya. Biasanya sih ulat kupu-kupu sukanya di tanaman keladi, jenis-jenis kaladium. Tapi tampaknya akan menambah lagi teman-teman, karena aku sudah menemukan pola yang terbaik. Jadi tinggal disusun rapi seperti ini, maka tanaman itu akan kelihatan cantiknya. Tanaman ini teman-teman tidak bisa juga kekurangan sinar matahari, jadi di bagian belakang alpukat agak naung teman-teman, jadi dia kurang sinar matahari, pertumbuhannya terhambat, dia tidak bisa tumbuh tinggi, bahkan tidak bisa berbunga jadinya. Nah tadi kami diskusi dengan Abah Fikri yang menjaga kebun ini yang terkena naungan, karena di samping kebun kami ini ada tanaman karet. Jadi tanaman yang suka berbunga ini kekurangan sinar matahari, jadi dipindahkan aja nanti ke bagian yang banyak sinar mataharinya. Memang rata-rata tanaman yang
berbunga itu membutuhkan sinar matahari full. Jika dia mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pertumbuhannya akan baik dan bunga-bunganya pun akan cantik-cantik. Teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritaku. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Aku perlu sekali dukungan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.